Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai rumus-rumus Excel yang wajib dikuasai oleh akuntan. Nah, apa saja rumusnya? Kenapa kita wajib pelajari? Kita coba bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, dengan rumus-rumus Excel ini, kita bisa mengolah data keuangan dengan cepat dan tepat, walaupun jumlah datanya sangat banyak. Yang kedua, kalau kalian lihat loker-loker sebagai akuntan, pasti ada persyaratan wajib menguasai Excel. Kita coba lihat loker-lokernya. Yang pertama ada loker sebagai accounting staff. Di sini ada gajinya, ada persyaratannya, ada deskripsi pekerjaan. Keterampilan Excel tingkat lanjut untuk analisis dan pelaporan keuangan. Nah, pastinya menggunakan rumus-rumus juga ya. Ada loker sebagai akuntan. Ini persyaratannya advanced knowledge in Microsoft Excel. Ada loker sebagai accounting, menguasai Microsoft Excel dan perpajakan. Ada loker sebagai staff accounting, memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Ada loker sebagai akuntan pajak, mahir mengoperasikan Microsoft Office minimal Word dan Excel. Jadi, di dalam loker akuntan pasti ada persyaratan wajib menguasai Excel ya teman-teman. Meskipun misalnya di dalam perusahaan nanti kalian menggunakan aplikasi lain seperti Accurate, SAP, ERP, Odoo, dan lain-lain, tapi Excel itu tetap menjadi basic yang wajib kita pelajari. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka, file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Contoh di sini ada data penjualan, ada tanggal, ada produk, ada quantity, ada satuannya, ada harga satuan dari setiap produknya, ada nilai penjualan, harga satuan dengan dikalikan kuantiti yang dijual, ada pembayarannya lewat bank apa, ada tujuan atau pembelinya. Ya. Nah, di sini ada rumus-rumus yang akan kita pelajari. Kita coba praktikkan satu persatu. Yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah penjualan. Nah, karena datanya cukup banyak, teman-teman, jadi kita perlu menggunakan rumus. Kita coba. Kita ketik sama dengan sum, SUM, tab. Lalu kita masukkan nilai atau angka yang akan terjumlahkan. Kita akan menghitung jumlah penjualan. Maka kita blok nih data nilai penjualannya dari sampai bawah. Cara cepatnya, kita klik nilai penjualan yang paling atas, tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan blok dari data yang paling atas ke data yang paling bawah ya. Tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Ini adalah jumlah penjualan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya ada rumus sum if. Rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, di sini kita akan menghitung jumlah penjualan produk iPhone 11. Nah, maka kriterianya adalah iPhone 11. Kita tuh hanya akan menghitung penjualan produk iPhone 11 saja. Kita gunakan rumus sum if. Ketik sama dengan sum if, SUMIF, tab. Yang pertama kita misrank. Nah, kita akan menghitung produk iPhone 11. Maka data produknya kita blok dari sampai bawah. Titik koma. Lalu kita masukkan kriterianya yaitu iPhone 11. Tanda kutip iPhone 11. Tanda kutip titik koma. Lalu kita mesti samring. Kita akan hitung jumlah penjualannya. Maka kita blok nilai penjualannya dari atas sampai bawah. Tutup kurung. Nah, pastikan sudah sesuai. Tekan Enter. Nah, maka hasil pun muncul. Ini adalah nilai penjualan produk untuk iPhone 11 saja. Selanjutnya ada rumus sum if, ada S-nya di akhir teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai dengan dua kriteria atau lebih dari dua kriteria. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah penjualan produk iPhone 12 tujuan PS Store Bandung.
Berarti ada dua kriteria nih. Produk iPhone 12 tujuannya ke PS Store Bandung. Kita gunakan rumus SUMIFS. Ketik sama dengan SUMIFS, SUMIFS, tab. Yang pertama kita mesti samreng. Kita akan hitung jumlah penjualan. Maka kita blok data nilai penjualannya. Titik koma. Nah, yang pertama adalah produk iPhone 12. Maka data produk kita blok. Titik koma, kiranya adalah iPhone 12, tanda kutip iPhone 12. Tanda kutip, titik koma. Nah, yang kedua adalah tujuan PS Store Bandung. Maka data tujuannya kita blok. Titik koma, kreatornya adalah PS Store Bandung, tanda kutip PS Store Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, pastikan sudah sesuai rumusnya, teman-teman. Kita tekan enter. Nah, maka sangat muncul. Ini adalah nilai penjualan produk iPhone 12 tujuan PS Store Bandung. Selanjutnya ada rumus konta. Rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Yang penting selnya itu terisi, baik itu angka ataupun huruf gitu ya. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah transaksi barang. Jadi berapa kali sih transaksinya gitu ya. Kita gunakan rumus konta. Kita ketik sama dengan konta, COUNTA, tab. Kita bisa masukkan data dari produk. Nah, ini. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi ada 100 transaksi. Jadi transaksinya ada 100 kali ya. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah transaksi pembayaran BCA. Jadi berapa kali transaksi menggunakan bank BCA gitu ya. Sama dengan COUNTIF, COUNTIF, tab. Tambahkan data dari pembayarannya, titik koma, data adalah BCA, tanda kutip BCA. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, transaksi pembayaran yang menggunakan bank BCA sebanyak 20 transaksi. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan banyak kriteria. Yang penting bisa 2 kriteria atau lebih dari 2. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah transaksi produk iPhone 13 tujuan PS Store Jakarta. Berarti produk iPhone 13 tujuannya PS Store Jakarta ya. Kita gunakan rumus COUNTIF sama dengan COUNTIF, COUNTIFS, tab. Yang pertama kriteria adalah produk iPhone 13, maka data produknya kita blok. Titik koma, tanda kutip iPhone 13. Tanda kutip titik koma. Yang kedua lah tujuan PS Store Jakarta. Maka kita blok data tujuannya. Titik koma, tanda kutip PS Store Jakarta. Tanda kutip tutup kurung. Nah, sebenarnya tekan enter. Nah, maka hasil pun muncul. Jadi jumlah transaksi produk iPhone 13 dengan tujuan PS Store Jakarta sebanyak 16 kali transaksi. Nah, jika kalian sudah paham, kita hide kolomnya, klik kanan, kita hide kolom K. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata. Contoh, kita akan menghitung nilai rata penjualan. Kita ketik sama dengan average, AVERAGE, tab. Kita blok data nilai penjualannya. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Ini adalah rata penjualannya. Selanjutnya ada rumus average. Berfungsi untuk menghitung nilai rata berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung rata penjualan untuk produk iPhone 12. Maka kriteria adalah iPhone 12 ini. Kita ketik sama dengan average, AVERAGEIF, tab. Yang pertama kita misrank.
yaitu data iPhone 12, yaitu data produk. Titik koma, nah create adalah iPhone 12, tanda kutip iPhone 12. Kita kutip titik koma, lalu average-nya itu nilai penjualannya. Kita blok data nilai penjualan. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus average. Ada S-nya di higher. Nah, berfungsi untuk menghitung rata dengan banyak kriteria. Bisa lebih 2 atau 2 gitu ya. Contoh penggunaannya, kita akan coba menghitung rata-rata penjualan iPhone 12 tujuan PS Store Bandung. Sama dengan average AVE RAGE IFS tab average rank-nya kita masukkan data dari penjualan karena kita akan menghitung rata nilai penjualannya. Titik koma, yang pertama adalah iPhone 12, maka data produk kita blok. Titik koma, lihat adalah iPhone 12, tanda kutip iPhone 12. Tanda kutip titik koma, yang kedua adalah PS Store Bandung, maka data tujuan kita blok. Titik koma, tanda kutip PS Store Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka saya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Contoh penggunaannya, kita akan coba mencari nilai penjualan tertinggi. Kita ketik sama dengan max. Kita masukkan data nilai penjualannya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah nilai penjualan tertinggi. Selanjutnya rumus maxif. Rumus maxif ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi berdasarkan kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, kita akan mencari nilai penjualan tertinggi untuk produk iPhone 11. Maka kriteria adalah iPhone 11 ini. Kita ketik sama dengan maxif, MAXIFS, tab. Yang pertama kita maksain, yaitu maksain kita akan menghitung nilai penjualannya. Maka kita blok nilai penjualannya. Titik koma, yang pertama adalah produk iPhone 11. Kita masukkan data produk. Titik koma, kriteria iPhone 11, tanda kutip iPhone 11. Tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Contoh penggunanya, kita akan mencari nilai penjualan barang terendah. Sama dengan min, tab, masukkan data nilai penjualannya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah nilai penjualan paling rendah. Nah, jika kalian sudah paham, kita highlight kolom L. Selanjutnya ada rumus min-if. Rumus min-if ini berfungsi untuk mencari nilai terendah berdasarkan satu kriteria atau lebih dari satu ya. Contoh penggunaannya, ini kita akan mencari nilai penjualan barang iPhone 12 terendah. Maka kita akan menghitung nilai penjualan terendah untuk produk iPhone 12 saja. Sama dengan min-if, MINIFS, tab. Min rank-nya kita masukkan nilai penjualan. Titik koma, yang pertama adalah iPhone 12, maka kita masukkan data produk. Titik koma, yang adalah iPhone 12, tanda kutip iPhone 12. Tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Maka siapa pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dari data vertikal. Nah, data vertikal itu seperti apa, teman-teman? Contoh di sini ada data. Nah, misalnya tanggal awal sampai tanggal akhir itu dia bergerak dari sampai bawah. Sedangkan untuk header atau judul tabelnya dia bergerak vertikal dari kiri kanan sini. Nah, maka ini adalah data vertikal gitu ya. Kalau horizontal sebaliknya dari atas ke bawah untuk headernya, untuk datanya dari kiri kanannya.
Itu perbedaannya. Nah, contoh penggunanya kita akan mencari harga satuan untuk produk iPhone 11. Sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari harga satuan berdasarkan produk iPhone 11. Maka lookup value-nya adalah iPhone 11. Tanda kutip iPhone 11. Tanda kutip titik koma. Selanjutnya kita mesti tabel array. Nah, tabel array ini adalah tabel yang berisikan data lookup value dan data yang kita cari. Nah, lookup value-nya adalah iPhone 11, berarti data produk. Kita akan mencari harga satuan. Maka kita blok nih data produk dan data harga satuannya sebenarnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak usah memblok semuanya ya. Kita blok saja lookup value yang paling kiri, data yang kita cari paling kanan sini ya. Titik koma, lalu kita mesti kolom index number, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi, tabel arraynya. Nah, ini ya ditandai dengan warna biru. Di sini ada 4 kolom, produk, quantity, satuan, dan harga satuan. Kita akan mencari harga satuan, berarti kolom nomor 4. Kita ketik 4. Titik koma. Di sini ada range lookup, kita pilih yang true, approximate match, false, exact match. Kita pilih yang false. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapa pun muncul. Ini adalah harga satuan untuk produk iPhone 11. Nah, jadi seperti itu untuk lookup. Mungkin agak sedikit membingungkan, silakan kalian bisa langsung praktekkan. Misalnya ada yang error atau yang salah, kalian coba komen ya. Nah, yang terakhir ada rumus now. Rumus now ini berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu secara otomatis. Kita ketik sama dengan now, NOW, tab, tutup kurung, tekan enter. Nah, inilah tanggal dan jam yang saat kita gunakan rumus tersebut. Udah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, rumus sama Excel yang wajib kalian kuasai sebagai basic untuk menjadi akuntan. Nah, pastinya rumus sama Excel ini mungkin akan nambah banyak atau nambah berkurang sesuai dengan data keuangan ya. Semakin banyak ya, semakin rumit rumusnya, atau menggunakan pivot table, atau menggunakan aplikasi lain ya. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya pada pekerjaan kalian. Semoga ya kalian yang ingin berkarir sebagai akuntan dapat dimudahkan rezekinya dan dapat memiliki pekerjaan yang kalian inginkan. Jika ada yang ditanyakan atau dikoreksi silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.